Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Panera Course. Hari ini kita akan ngebahas tentang perbandingan antara dua profesi yang sering jadi pilihan banyak orang. Jadi konten kreator atau jadi abdi negara aja. Ingin bimbel dengan belajar materi level basic hingga advance dan bersama chassis lainnya? Yuk ikut bimbel reguler offline. Promo terbatasnya, klik link ini ya. Kedua profesi ini punya keunikannya masing-masing dan kita akan melihat manfaatnya serta tantangannya. Ini dia sekilas perbedaannya. Dari segi kreativitas, tentu aja dari seorang content creator itu perlu skill yang tinggi ya. Sementara abdi negara nggak perlu. Yang kedua, stabilitas pekerjaan. Sebagai content creator masih tergolong cukup rendah. Dan tentu aja abdi negara itu stabilitas pekerjaannya tinggi. Tapi dari segi kebebasan, ini dua kebalikannya. Nah, kalau mengenai hal penghargaan, konten kreator itu ada kaitannya dengan popularitas. Tapi kalau abdi negara terkaitnya sama pengabdian. Potensi penghasilannya sama-sama oke lah, dan kontribusi sosialnya tergantung. Kalau konten kreator sih ya bervariasi ya, tergantung seberapa bermanfaat konten yang dihasilkan. Tapi kalau jadi abdi negara tentu aja kontribusi sosialnya sangat tinggi. Kita akan ngebahas satu-satu. Dari kreativitasnya, konten kreator tentu aja punya tingkat kreativitas yang tinggi karena bisa mengekspresikan ide dan bakat mereka dengan bebas melalui konten-konten yang mereka buat. Tapi kalau jadi abdi negara, kreativitas mungkin nggak perlu diperlukan banget dalam pengerjaan rutin mereka. Karena semuanya udah ada prosedurnya dan juga aturan sudah ditetapkan. Yang kedua, stabilitas pekerjaan. Kita akan ngebahas lebih dalam tentang stabilitas pekerjaan. Sebagai konten kreator, stabilitas pekerjaannya relatif rendah karena pendapatan mereka itu sangat tergantung pada popularitas dan juga kesuksesan konten yang mereka buat. Kalau abdi negara, stabilitas pekerjaannya tinggi dengan jaminan gaji, ada tunjangan juga, dan jaminan sosial. Yang ketiga, kebebasan. Konten kreator memiliki kebebasan yang tinggi untuk menentukan konten dan jadwal kerjanya mereka sendiri. Sedangkan abdi negara, kebebasannya relatif rendah karena memang harus patuh aturan dan tugas yang ditetapkan oleh lembaga ataupun instansi tempat mereka bekerja. Kamu tim mana? Tim yang suka kebebasan yang tinggi ataupun tim yang patuh sama aturan? Kalau dari segi penghargaan, konten kreator itu terkait sama popularitas dan juga pengakuan dari penggemar dan juga komunitas online-nya. Tapi kalau abdi negara, penghargaannya itu terkait dengan pengabdian dan kontribusi mereka dalam melayani masyarakat ataupun negara. Tapi dari segi potensi penghasilan, konten kreator punya potensi penghasilan yang tinggi melalui iklan, ada sponsor, dan juga penjualan produk atau layanan. Sumber penghasilannya sangat banyak, jadi sumber kerannya nggak cuma dari satu aja. Tapi kalau jadi abdi negara, potensi penghasilannya tuh biasanya sedang sampai tinggi, tergantung dari jabatan ataupun level keahliannya. Jadi abdi negara juga bisa kok penghasilannya tinggi banget, kalau kamu bisa membagi waktu kamu dan juga memulai bisnis. Selanjutnya, kontribusi sosial. Konten kreator kontribusi sosialnya tergantung sama jenis konten yang dibuat. Kalau misalkan niche-nya yang edukasi sih ya memang sangat-sangat berjasa ya. Bisa sangat bermanfaat banget dan juga jangkauannya sangat luas kalau udah tahu tips dan juga triknya. Kalau jadi abdi negara, kontribusi sosialnya juga tinggi karena mereka langsung melayani masyarakat dan juga negara melalui pekerjaan mereka. Itu tadi perbandingannya, tapi kita akan membahas tentang tantangannya seperti apa sih. Simak sampai akhir karena ini menarik banget. Yang pertama, tantangan menjadi seorang konten kreator. Sebagai konten kreator, ada beberapa tantangan yang sering kali dihadapi. Pada dasarnya, menjadi seorang konten kreator itu nggak selalu terlihat seperti pekerjaan yang mudah dan juga menyenangkan seperti yang sering dipersepsikan banyak orang. Ada banyak banget tantangan yang nyata yang harus diatasi, mulai dari penciptaan konten yang berkualitas hingga menavigasi persaingan yang ketat dalam industri yang terus berkembang ini. Salah satu tantangan terbesar bagi seorang konten kreator adalah menciptakan konten yang berkualitas dan juga menarik. Hal ini tuh membutuhkan waktu yang banyak banget, perlu kreativitas tinggi dan juga keahlian teknis yang mumpuni, karena sekarang ini dunia konten udah penuh banget, banyak banget yang jadi konten kreator. Yang kedua, ada kaitannya sama penuhnya sekarang dunia konten kreator ini. Ya, persaingannya sangat-sangat ketat. Industri konten digital ini tuh sangat kompetitif banget dengan jutaan konten baru yang diunggah setiap harinya. Jadi kalau misalkan kamu mau jadi konten kreator, kamu harus punya personal branding yang kuat untuk membedakan diri kamu dan menarik perhatian audiens menjadi tantangan yang tersendiri. Apalagi dengan algoritma platform yang terus berubah-ubah, seorang konten kreator juga harus beradaptasi dengan cepat untuk tetap relevan. Yang ketiga, manajemen waktu dan juga konsistensi itu jadi tantangan tersendiri.
Konsistensi dalam menghasilkan konten adalah sebuah kunci kesuksesan. Tapi seringkali ini tuh sulit banget untuk ngatur waktu dengan baik dan juga tetap konsisten. Apalagi kalau kamu juga punya pekerjaan lain, nyimbangin antara konten dan juga kerja itu sangat-sangat ada banget tantangannya. Yang kedua, tantangan sebagai seorang abdi negara itu apa aja sih? Seorang abdi negara itu punya tanggung jawab yang besar untuk melayani masyarakat dan juga negara dengan setia. Tapi banyak juga tantangannya. Yang pertama, tuntutan tugasnya yang berat. Yang kedua, tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Seorang abdi negara punya tanggung jawab besar terhadap masyarakat dan juga negara. Seorang abdi negara harus memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik, sambil tetap menjaga integritas dan etika dalam setiap tindakan mereka. Ini tuh bukan tugas yang mudah karena masyarakat punya beragam kebutuhan dan juga harapan yang harus dipenuhi. Dari pembahasan ini, kita tuh dapat nyimpulin kalau misalkan baik jadi konten kreator ataupun jadi abdi negara punya tantangan dan juga tanggung jawab masing-masing, tapi keduanya sama-sama berdampak positif bagi negara dan juga masyarakat lingkungan sekitar kita. Kalau kamu sangat menonjol dalam kreativitas, kamu ingin punya waktu yang bisa kamu atur sendiri, mungkin konten kreator akan cocok buat kamu. Dan kekurangannya adalah income-nya tidak tetap ataupun tidak pasti. Tetapi kalau kamu adalah orang yang disiplin, kuat fisik, kuat mental, tangguh, kamu bisa putuskan jalan hidup kamu buat jadi abdi negara. Selain karir yang bagus, kamu juga punya masa depan yang sudah terjamin. Terima kasih udah nonton sampai sini. Sampai jumpa di video berikutnya.